Tiketnya mana, Mas? Saya nggak punya tiket, Pak. Kalau nggak punya tiket, turun sana, beli tiket di loket. Tapi Pak, Cepat, ini udah mau jalan. Udah sana, cepetan beli. Ya, langsir. Lihat aja, Dok. Sebentar lagi hidup lo bakal berakhir, Dok. Nggak ada lagi anaknya Papa Chandra selain Ivan. kamu kenapa tega ninggalin aku sih, Fit? Aku salah apa sama kamu sampai kamu pergi ninggalin aku? Maafin aku ya, Dok. Cinta kita harus berakhir sampai di sini. Ini mungkin yang terbaik buat kita. Ridho, kamu kenapa, Nak? Vita ninggalin aku, Bu. Vita ninggalin kamu. Masalahnya apa, Dok? Aku nggak tahu, Bu. Aku nggak tahu aku salah apa, Bu. Vita tiba-tiba pergi, Bu. Ya udah, sabar aja. Mampus lo! Pemirsa, baru saja terjadi kecelakaan bis di Jalan Raya Bogor. Dan bis masuk ke jurang mengalami ledakan. Dok! Kecelakaan, Dok! Beberapa korban meninggal di tempat dan beberapa lagi mengalami luka-luka berat. Sebagian korban sudah diketahui identitasnya. Dan di belakang saya sedang ada evakuasi korban. Vita itu Vita lu, Dok! Membantu atas kecelakaan ini. Dok! Kaki lu berdarah, Dok! Vita lu, Dok! Dok, lu sabar, Dok! Lu mau kemana, Dok? Dok! Dok, lu nggak apa-apa kan, Dok? Aduh, Bapak! Bu! Ridho, Bu! Vita, kenapa kamu ninggalin aku, Fit? Kenapa kamu ninggalin aku selamanya, Fit? Ridho! Ridho, Ridho! Vita! Vita, tinggalin aku. Ridho! Ridho! Kaki kamu kenapa, Ridho? Hah? Bu, Vita tinggalin aku, Bu. Dia meninggal, Bu. innalillahi. Memang Vita sakit apa? Dia kecelakaan, Pak.
Aku harus ke rumah sakit. Aku harus ke rumah sakit, Bu. Aku harus cari dia, Bu. Aku harus cari dia, Bu. Ya. Ayo kita ke rumah sakit. Manto, siapin mobil pelanggan. Kita ke rumah sakit sekarang. Iya, Pak. Baik, Pak. Minta aja. Wis. Mas, lihat. Uangnya udah lumayan banyak banget, Mas. Ini bener-bener tambang emas. Kenapa nggak dari dulu aja begini? Kita cepet kaya. Suruh Fandi pura-pura sakit, dapat sumbangan. Kamu tuh ya, udah dapat enaknya, masih aja protes. Bukannya protes, tapi nggak dari dulu aja begini. Kita bakal kaya. Udah. Kamu ke depan, aku tunggu. Ada yang mau aku tunjukin. Ada apaan sih? Depan. Penasaran aja. Rina! Rin! Mobil siapa nih, Mas? Mobil kita lah, masa mobil orang? Hasil sumbangan. Yang bener kamu, Mas. Hah? Aduh, Mas, saya seneng banget. Aku udah capek naik kendaraan umum. Panas, bau, gak level. Keren banget. Akhirnya keluarga kita hidup layak. Berkat siapa? Berkat istri aku yang cantik, yang pinter, brilian. Ya! Ah, kamu gitu. Itu keren banget nih, Mas. Rina, gimana sih? Anak kalian sakit, kalian malah beli mobil bukannya beli obat? Aduh, gawat. Ketangkep basah. Tapi saya harus cepat pura-pura. Saya ngerti kalau kalian semua salah paham. Pasti kalian pikir kita beli mobil baru demi kesenangan dengan memakai uang sumbangan dari kalian, kan? Enggak. Ini tuh mobil pinjaman. Mas Afan minjem mobil ini dari bapaknya. Dan itu pun mobil pelanggan bapaknya Mas Afan. Dipinjamkan sengaja supaya kalau misalnya terjadi apa-apa sama Fandi, kita bisa segera ke rumah sakit. Iya, Mbak. Saya pinjam ini ke Bapak sampai mohon-mohon, sampai sujud-sujud. Soalnya saya takut Fandi itu kumat malam-malam. Nggak ada kendaraan susah di sini. Makanya saya sampai merendahkan diri saya, nggak apa-apa demi Fandi. Kasihan kalian. Demi anak, sampai rela begitu sama orang tua. Nggak apa-apa. Maaf ya, Rin. Kita udah salah sangka. Gak apa-apa. Bini gua memang nggak ada duanya. Akalnya banyak, bulus. Ada aja alasannya dia ngeles. Ah, ya sudah. Mau lihat Fandi kan? Ayo, masuk. Ayo. Silakan. Iya. Ayo Fandi, makan udang ini. Aduh, kenapa sih? Kenapa? Fandi kan alergi udang, Ma. Justru itu Fandi, supaya kamu tuh makin kelihatan sakit. Ayo deh, ikut aja nurutin mama. Nih. Enggak mau. Fandi. Enggak mau. Nurut nggak? Ayo, telan. Makan. Ya. Mana obat Fandi? Iya, jangan nangis ya. Jangan ada papa. Di sini tuh ada semuanya. Jangan nangis ya sayang ya. Ya Allah, Fandi. Jadi gini Kenapa wajah dan tubuh kamu merah-merah, sayang? Kasihan kamu, Nak. Fandi kena alergi obat. Dan kalau nggak minum obat alerginya, ya dia akan nangis-nangis terus. Ya mungkin perih rasanya. Ya udah, Sirin, beli obatnya. Maunya juga begitu. Cuman obatnya mahal sekali. Dan cuma ada di Singapura. Ya, kami sudah pasrah. Nggak tahu mau beli obat di mana lagi. Kalian nggak usah khawatirin. Aku akan berusaha kumpulin uang untuk pengobatan Fandi. Aku akan minta tolong teman-teman untuk bantu. Enggak usah. Saya udah terlalu banyak merepotkan kalian. Rin, untuk sementara kamu terima uang ini ya. Ayo.
Terima, Rin. Makasih ya. Aku tidak akan bisa melupakan jasa kalian. Hati kalian kayak berlian, bersinar. Ya udah, kalau gitu kita pulang dulu ya, Rin. Ya, makasih ya. Makasih. Makasih banyak ya. Temen kamu itu bener-bener baik. Saking baiknya ditipu mau. Saking baiknya tuh. Saya itu beruntung, Mas. Punya temen yang gak pinter-pinter amat. Jadi bisa kita manfaatkan. Mama Mas Fandi. Duh, cerewet banget sih. Nanti Mama kasih. Udah kamu duduk aja sini. Tuh, diri-diri aja deh. Bu, tunggu Bu. Bu, Desi tunggu Bu, tunggu Bu. Bu Vita mana Bu? Rido, mendingan kamu lupain Vita. Vita udah pergi, Rido. Vita gak mungkin ninggalin saya Bu. Terserah kalau kamu gak percaya. Kamu jangan nyiksa diri kamu, Rido. Tiketnya mana, Mas? Saya nggak punya tiket Pak. Kalau nggak punya tiket, turun sana. Beli tiket di loket. Pak, tapi Pak. Cepat, ini udah mau jalan. Pak. Udah sana, cepetan beli. Aku ninggalin kamu, aku malah kecelakaan kayak gini, Dok. Mungkin ini dosa aku karena udah nyakitin kamu, Dok. Di antara nama beberapa korban meninggal dunia akibat kecelakaan bis tersebut adalah Vita Wulandari. Dan ia pun ikut dinyatakan terbakar dalam bis itu. Enggak. Aku belum mati. Aku belum meninggal, aku masih hidup. Itu tas saya. Ya Allah. Perempuan yang meninggal itu, dia perempuan yang ngambil tas aku waktu itu. KTP aku ada di dalam tas itu. Ya Allah, mereka pasti sedih banget harus ngelihat keadaan keluarganya yang luka. Ada yang meninggal. Beruntung ya Allah, Engkau masih memberikan aku kesempatan untuk hidup. Itu Rido. Ya Allah, jadi dia udah dengar berita tentang kematian aku. Ibu, Bapak sama Bang Manto juga ada di sini. Mereka pasti sedih banget. Pasti mereka mengiranya aku udah meninggal. Pak, Vita nggak mungkin meninggal, Pak, Bu. Vita kemana? Rido, kamu tenang dulu, nak. Kamu tanya dulu sama perawatnya ya.
Do, kamu tabah, Do. Kamu harus kuat. Bu, tapi aku udah ngecek bisnya nggak ada, Bu. Nggak ada Vita di situ, Bu. Kenapa dia harus jadi korbannya? Itu pasti bukan Vita, Bu. Tenang Ridho, tenang. Istighfar. Ya Do, istighfar Do, istighfar. Gue tahu ini berat Do, tapi gue yakin lu bisa ngelewatinnya. Do, tapi kartu identitas Vita sudah ditemukan. Berarti Vita pasti ada di dalam bus itu. Pak, bukan Vita, Pak. Vita nggak mungkin ninggalin aku, Pak. Dok, maafin aku ya. Tapi ini yang terbaik. Cuma ini satu-satunya cara supaya kamu bisa ngelupain aku dan menerima Kak Fitri. Suster, korban kecelakaan yang namanya Vita Wulandari. Di kamar mana sekarang? Ada di kamar mayat, lurus belok kiri. Terima kasih ya. Ridho! Itu kenapa, dong? Vita ninggalin aku. Ya Allah. Kenapa semuanya harus terjadi sama Vita, dong? Kenapa? Kasihan Kak Fitri. Mereka semua kelihatan menderita banget. Tahu aku meninggal. Gak seharusnya aku bikin mereka menderita kayak gitu. Tapi ini yang terbaik buat semuanya. Biar aja mereka nganggap aku udah meninggal. Karena aku juga gak akan sanggup kalau harus lihat Kak Fitri sama Ridho. Selama aku masih hidup, Ridho gak akan berhenti ngejar aku. Tapi kalau dia nganggap aku meninggal, pelan-pelan pasti dia bisa ngelupain aku. Dan bisa menerima cintanya Kak Fitri. Selamat tinggal Ridho, Kak Fitri, Ibu, Bapak, Manto. Aku terpaksa ngelakuin ini demi kebahagiaan kalian. Kuat Do, tegar Do. Lu cowok kuat Do, gua tahu Do. Tapi hati kecil aku bilang kalau Vita tuh belum meninggal. Kamu harus ikhlasin, Do. Biar dia tenang di alam sana. Pak, tapi kenapa Pak Vita pergi ninggalin aku, Pak? Salahku apa? Kenapa dia nggak pamit sama aku, Pak? Vita. Ridho. Vita. Vita, kamu masih hidup, Vita. Lebih baik kamu menganggap aku sudah gak ada, Dok. Supaya kamu tuh lebih gampang ngelupain aku. Aku akan terus mendoakan supaya kamu bahagia bersama Kak Fitri. Karena dia sangat mencintai kamu. Dan aku gak mungkin menyakiti Kak Fitri. Itu sebabnya aku harus melepaskan kamu. Vita! Ridho! Vita! Ridho! Kamu masih hidup, Vita. Vita masih hidup, Pak. Ridho, kamu jangan ngomong begitu. Bukan Do, itu bukan Vita, lu salah lihat. Aku mau ke jalanan. Mereka juga sebentar lagi bakal keluar. Bisa-bisa mereka ngelihat aku.
Nggak mungkin Pak Vita masih hidup, Pak. Ini Pak Rido. Vita masih hidup, Pak. Rido. Sebaiknya aku kembali ke dalam dulu sampai mereka benar-benar pergi dari rumah sakit ini. Daripada di jalan aku ketemu sama Rido. Itu Bapak lihat Pak Vita masih hidup, Rido. Pak. Rido. Itu Vita, Pak. Rido. Kaki kamu masih berdarah. Mumpung kita di rumah sakit. Diobatin dulu yuk. Ayo, buat temen Ayo, Dok Dok. ke dalam, Dok. Kenapa cuma kaki saya yang sakit? Kenapa cuma kaki saya? Kenapa saya nggak? Kenapa saya nggak? Jangan bicara seperti itu. Ayo, kita- Kalau kamu pergi, siapa yang ngurus ibu sama bapak? Ayo kita masuk. Ayo. Lu tunggu sini ya, gua daftarin dulu ya, Pak. Saya daftarin dulu, Pak. Vita, Vita kamu masih hidup, Vita. Vita. Rida. Ya ampun, Rido ngejar aku. Aku harus sembunyi. Vita, Fit jangan tinggalin aku, Fit. Vita, Fit jangan tinggalin aku, Fit. Rido. Rido sudahlah. Ikhlasin aja, Nak. Kuatkan hati kamu, Dok. Terima kenyataan ini. Ini sudah menjadi ketentuan Allah. Kita sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa, Dok. Enggak, Pak. Aku nggak salah lihat, Pak. Itu masih Vita. Vita masih hidup, Pak. Vita masih hidup. Dok, Vita itu udah nggak ada. Jadi kamu harus belajar ikhlas, Dok. Vita, aku yakin, Fit. Itu Vita. Itu Vita adik kamu, Fit. Adik kamu belum mati, Fit. Itu Vita, aku lihat. Ya, aku nggak mungkin salah lihat, Fit. Rido, mungkin kamu terlalu cinta sama Vita. Makanya kamu melihat orang lain seperti Vita. Kamu siapa? Ngapain di sini? Saya lagi nyari orang, Mas. Permisi ya, Mas. Ya Allah, kenapa semua gak ada yang percaya aku tadi itu Vita, Pak. Mantau Fitri itu Vita, itu Vita. Ini kalian semua tadi itu Vita, aku jelas melihatnya semuanya. Kenapa kalian semua gak percaya sama aku? Rido, sekarang menurut Bapak, supaya kamu lebih yakin, lebih baik kamu ke kamar mayat. Syukurlah mereka udah pergi. Ini KTP-nya, Pak. Fitri, ini benar foto identitas adik kamu. Iya, Pak. Ini Vita, Pak. Rido, ini sudah terbukti bahwa Vita sudah meninggal. Kamu harus sudah menerimanya. Bapak tahu bahwa kamu sulit untuk melupakannya. Tapi kamu mesti harus ikhlas, Rido. Vita, kenapa kamu ninggalin aku, Fit? Aku gak bisa tanpa kamu, Fit. Vita. 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 Pak, stop, Pak. Ngapain Mas Alvan di situ? Taksi mau maju. Enggak. Ah, maju.
Pak, majuan dikit, Pak. Iya, Mbak ya. Bu. Ya ampun, Vita, kamu kok balik lagi? Itu kepala kamu kenapa? Bu, boleh nggak Bu, saya masuk dulu Bu. Nanti di dalam saya ceritain ya. Iya, ayo masuk. Ya ampun. Fandi, bangun Fandi. Minum obatnya dulu Fandi. Nih. Ayo sayang bangun. Nih minum obat lagi ya. Coba lihat sini. Kamu kok udah minum obat tapi tetap aja sih merah-merah mukanya. Kamu istirahat ya. Tidur. Ayo Fandi, tidur. Mama bilang tidur. Itu kan handphone mama. Aku mau telepon kakek ah. Kok handphone kakek nggak aktif? Aku WA aja ya. Fandi! Fandi lihat handphone mama nggak? Ada di meja mah. Oh iya. Kamu ngapain dari tadi? Bukannya tidur. Tidur, Fandi. Lama. Do, tidak semua hal di dunia ini sesuai dengan keinginan kita, Do. Rencana manusia tidak akan sama dengan rencana Allah. Kamu harus kuat menerima kenyataan ini. Karena ini sudah menjadi rencana Tuhan. Sudah menjadi takdir Allah. Tadi pihak rumah sakit bilang bahwa jenazah Vita akan dikirim besok ke rumah. Dan besok juga kita harus menguburkannya. Ridho, Vita anak yang baik. Ibu yakin dia mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu jangan meratapi. Kita kirim doa saja, ya. Tok, ambil mobil, Tok. Bapak nunggu di sini. Dari Fandi. Ternyata WA ini dari Fandi. Dia kirim dari HP Rina. Orang tua macam apa yang tega memaksa anaknya untuk pura-pura sakit untuk dapat uang. Mereka benar-benar gak punya hati. Do, antar ibu pulang ke rumah. Bapak mau pergi ada urusan sebentar ya. Memang Bapak mau kemana? Bapak ada urusan sebentar, Ma. Mama pulang sama Ridho ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya Ridho. Jadi begitu ceritanya, Bu. Syukur alhamdulillah kamu masih selamat, Vita. Tapi saya
Justru pengen mereka nganggap saya udah meninggal, Bu. Maksud kamu apa? Kakak saya, Fitri, dia sangat mencintai Ridho, Bu. Saya nggak mau nyakitin perasaan kakak saya. Walaupun Ridho belum tahu perasaan Kak Fitri yang sebenarnya kayak gimana, tapi saya yakin lama-lama Ridho akan sadar kok, Bu. Ridho tuh laki-laki baik. Saya pengen Ridho menjaga kakak saya, Bu. Ya ampun. Kamu yakin dengan niat kamu ini? Sudah kamu pikirkan baik-baik? Saya yakin, Bu. Bu, tolong ya, Bu. Bawa saya pergi dari kehidupan mereka. Saya yakin kok, Bu, mereka bakal bahagia. Ya, baiklah Vita. Ibu punya saudara yang masih tinggal di Jakarta juga. Nah, dia lagi cari orang untuk kerja di rumahnya. Kamu bisa kerja di sana, ya? Kasih banyak ya, Bu. Ya udah kalau gitu jangan buang waktu. Kita pergi sekarang, Ibu antar kamu. Rina? Rin? Itu kayak suara kakek. Mak Akti, kakek baca WA Fandi. Alvan! Mas, itu kayak suara bapak kamu deh. Ngapain lagi situ aki-aki berisik banget. Udah Mas, usir aja deh, ganggu tau gak sih? Alvan? Rina? Iya Mas, bener. Bapak kamu. Bener itu. Tuh. Aku habis ketemu kakek. Dan aku ikut sama dia. Buka pintunya, Van! Rin! Kakek! Mau kemana kamu? Fandi! Fandi! Alvan! Van! Diam. Masuk. Masuk, jangan ganggu Fandi. Fandi. Masuk. Jangan ngelawan. Ayo, Fandi. Masuk. Diam. Diam. Mas, kamu jangan diam di sini. Sana urus bapak kamu, buruan. Fandi. Gara-gara aja berisik. Bapak pergi nggak dari sini? Saya teriakin maling. Maling! Fandi! Kakek mau bawa kamu pergi. Kakek tidak mau kamu diperlakukan orang tuamu untuk mencari uang. Fandi nggak boleh kemana-mana, Bapak. Fandi lagi sakit. Bapak akan ambil Fandi. Dan kamu tidak boleh memperlakukan anak itu. Anak itu tidak berdosa. Fandi! Nggak boleh. Fandi! Ayo! Ini anak saya. Anak kamu? Tapi kenapa kamu perlakukan Fandi begitu? Anak ini tidak dosa. Kenapa kamu suruh dia cari uang? Fandi nggak boleh kemana-mana, Pak. Bapak yang keluar dari sini. Bapak nggak dengar, ah? Mas Alfa tuh ngusir bapak. Pergi. Apa ini bapak ngeyel banget? Fandi itu anak saya, Pak. Terserah anak saya mau saya apain. Bapak aja laporin saya polisi, nggak ngurusin saya. Sekarang Bapak pergi dari sini. Saya tidak akan pergi tanpa Fandi. Ayo Fandi. Kakek, Papa sama Fandi. Mama maksa Fandi makan udang. Padahal kan Fandi alergi udang. Tapi tetap dipaksa sama Mama. Biar Mama dapat uang dari teman-temannya.
Kek, tolong bawa Fandi. Papa sama mama jahat. Apa sih Fandi? Kamu tuh ngarang banget. Ngarang dia, Pak. Ngarang. Kamu jangan jadi anak tukang bohong ya. Tukang bohong ya kamu ya. Pak, kalau Bapak nggak pergi dari sini, saya patahin tangan Bapak. Biar dua-duanya patah. Biar Bapak jadi pengemis orang tua gila. Hah? Fandi. Keluar. Fandi. Keluar. Fandi. Keluar. Fandi. Keluar. Fandi. Keterlaluan kamu, Alvan. Fandi, jangan khawatir. Kakek akan balik lagi ke sini menyelamatkan kamu. Hah? Fandi. 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 Fandi enggak. Fandi. Fandi. Diam. Diam. Fitri. Ya, Bu. Yang kamu harus lakukan sekarang, kamu berdoa saja untuk Vita ya. Iya, Bu. Insya Allah Fitri bakal ngedoain Vita terus. Ya udah sekarang kamu masuk aja. Iya, Bu. Dok, sekarang kita udah gak bisa kayak dulu lagi. Yang kesana kesini bareng. Ketawa ketiwi. Pergi jalan-jalan bareng. Aku juga kangen banget sama Vita. Aku nggak bisa tanpa dia. Dok, udah dong, nggak usah nangis lagi, udah. Istighfar dong, istighfar, nyebut. Ya sudah, kamu masuk aja ya nak. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rido, kenapa dia ada di sini? Harusnya kan dia udah mati dalam kecelakaan bus. Apa gue salah lihat ya? Itu benar-benar Rido. Tapi kok bisa dia selamat ya? Padahal gue lihat sendiri dia naik bus, terus busnya gue ikutin sampai kecelakaan. Kok bisa sih Rido selamat? Gila, bahkan nggak luka sama sekali lagi. Kenapa Mas Vano kaget banget yang lihat aku? Fit? Ya ampun, kamu kenapa? Kok nangis? Mbak Diva. Ada aku, Vita meninggal. Dia kecelakaan di bus. Vita? Jadi yang di dalam bus itu Vita? Fit, kok Vita bisa ada di dalam bus sih? Bukannya Vita masih kerja di Jakarta ya? Aku juga nggak tahu Mas, kenapa Vita ada di dalam bus itu. Mungkin dia mau pulang kampung atau dia entah mau pergi kemana. Tapi polisi udah nemuin jasadnya Vita. Dia terbakar, Mas. Jadi si Rido nyelamatin diri dari kecelakaan itu. Gila, susah banget mikirin orang ini. Kalau begini bisa kacau semuanya. Ya ampun, Fit. Kamu yang tabah ya. Sekarang yang cuma bisa kita lakukan hanya berdoa. Semoga Vita bisa diterima di sisi Tuhan. Amin. Aku minta doanya ya, Mbak. Mas. Pasti, Fit. Yang sabar ya. Permisi. Kalau Papa sampai bersatu kembali sama Bu Yani, wah bisa gawat. Bisa-bisa mereka tahu kalau Rido itu anak mereka. Dan gua gak akan biarin itu terjadi. Gua harus nyingkirin Rido secepatnya. Sebelum semuanya terlambat. Dan gua kehilangan harta warisan dari Papa. Mama mikirin Papa ya, Ma? Malam ini Papa pulang, Ma? Papa tuh gak pernah ngabarin Mama. Setelah kita tahu perempuan itu, Ma,
Papa tuh makin ngejadi-jadi ya, mah. Sekarang nggak ngumpet-ngumpet lagi, mah. Mau ketemu ya ketemu aja. Kayaknya malam ini juga nggak akan pulang, mah. Paling nginep di rumah sana, mah. Mama tuh tahu kok, Vano. Perempuan itu lagi sakit, lagi perlu perhatiannya Papa. Tapi bukan berarti Papa itu tidak mikirin perasaan Mama atau keluarga kita. Papa nggak boleh gitu dong sama kita. Apalagi perempuan itu cuma perempuan simpanannya Papa. Iya, mah. Ma, Bu Yani itu bukan simpanan Papa. Harusnya Mama bisa ngertiin dong keadaan Bu Yani. Dia lagi sekarat, Ma. Hidupnya sangat menderita. Dia udah kehilangan laki-laki yang dia cintai, dia kehilangan anaknya. Dan sekarang dia sakit dan hidupnya sebentar lagi, Ma. Gua nggak akan biarin Diva mempengaruhi Mama. Gua harus bikin Mama terus membenci Yani. Iya, biar bagaimanapun Papa itu masa lalunya Yani, mah. Ya nggak seharusnya dong lakuin kayak gini, apalagi nginep di rumah sana. Ma, ya kalaupun Papa kasih support ke Bu Yani, Mama nggak rugi apapun kok. Papa tetap jadi suami Mama. Mama masih punya aku, Mama masih punya Mas Vano. Mama masih punya semuanya. Jadi sekarang, kita nggak usah permasalahin kalau Papa mau menghibur Bu Yani. Di saat-saat terakhir hidupnya, Ma. Iya, Diva. Kamu benar. Harusnya justru sekarang ini Mama bersyukur dengan keadaan kita. Bukan malah menyalahkan Papa dan Yani. Kenapa sih Diva ikut campur? Gagal lagi gue manas-manasin Mama. Kalau sekarang Mama bisa menerima kehadiran Bu Yani, bukan gak mungkin. Besok Mama bakal menerima kehadiran Rido. Sebagai anaknya Papa ini gak bisa dibiarin nih. Aku harus ngelakuin sesuatu. Mah, aku kamar dulu ya. Ada kerjaan yang harus aku selesaiin. Diva. Kasihan kamu, Dok. Sejak kecil kamu sudah menderita. Selalu kehilangan orang-orang yang kamu sayangi. Kehilangan orang tua kandung. Dan kini kehilangan perempuan yang kamu cintai. Rido. Vita. 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 Vita, jangan pergi, Vita. 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 Rida, Vita. Rida mau kemana? Vita. Vita. Rida. Vita. Vita. Keluar tuh anak. Vita. Vita. Saatnya gue beraksi. Rida! 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 Ya Allah! Sial! Lagi-lagi mau ngalangin rencana gua. Kenapa aku di sini, Bu? Kamu? Kenapa?
Kenapa kamu lari, Nak? Bu, tadi aku ngeliat Vita, Bu. Ya Allah. Aku tadi ngeliat Vita beneran, Bu. Vita. Ya udah. Ya, Nak. Ya, kita pulang. Ridho, siang ini kita akan memakamkan Vita. Sebaiknya kita berangkat sekarang ya. Saya nggak mau kesana. Ridho, ini kan hari terakhir kamu mengantar Vita ke tempat peristirahatan. Sebaiknya kamu datang ikut memakamkannya. Enggak, Vita belum meninggal, Pak. Ini Pak, Bapak lihat, Pak. Bapak lihat, saya udah siapin cincin ini untuk Vita, Pak. Dan saya akan menikahi Vita, Pak. Jadi Vita nggak mungkin ninggalin saya, nggak mungkin, Pak. Do, udah Do, sabar. Lu sendiri kan udah ngeliat mayatnya Vita. Sabar ya. Do, Bapak tahu, memang berat buat kamu. Tapi kamu mesti harus mengikhlaskannya, Do. Karena ini sudah takdir dari Allah. Belum meninggal, Pak. Vita belum meninggal. Kenapa sama Bapak maksa untuk saya berpikir biar saya percaya kalau Vita tuh meninggal, Pak? Vita tuh belum meninggal, Pak. Itu mayat orang lain. Jadi buat apa saya kesana, Pak? Buat apa saya kesana coba, Pak? Ya sudahlah, kalau memang Ridho nggak mau ikut, nggak apa-apa. Ayo kita berangkat, Pak Ruslan, mantap. Pak, Bapak jangan pergi, Pak. Bapak nggak usah pergi, Pak. Bapak nggak perlu pergi ke sana, Bapak nggak perlu, Pak. Itu bukan Vita, Pak. Apa ke sana, Pak? Bang Manto juga nggak perlu semuanya nggak perlu. Ridho, baik, kamu nggak pergi nggak apa-apa. Tapi izinkan Bapak pergi ke sana. Karena Vita butuh doa dari kita semua. Enggak, Bang. Enggak, Bapak nggak boleh pergi, Bang. Enggak, Bapak nggak boleh yang pergi dari sini. Nggak boleh, Pak. Vita nggak meninggal, Pak. Vita nggak meninggal, Pak. Dokter, tolongin anak saya, dokter. Iya. Bu tolong, Bu. Ibu juga nggak boleh, Bu. Ibu kenapa, Bu? Mau ngapain saya, Bu? Tolong pegangi dia. Ridho sabar, Ridho. Ridho sabar. Ibu kenapa? Ibu sabar, Bu. Sabar, Ridho. Bawa ke dalam. Ayo. Anak ibu masih belum bisa menerima kenyataan. Ma, Bapak pergi dulu ya. Tolong jagain Ridho. Mari Pak Sandra. Ayo Tok. Silakan. Bu. Kalau begitu saya pamit ya, Bu. Ya, terima kasih dokter. Sama-sama. Ya Allah. Ya Allah, perut aku sakit banget. Ya Allah, perut. Ya Allah, Mbak Diva. Mbak Diva kenapa? Perut aku sakit banget. Ayo aku anterin ke kamar, Mbak. Sekarang aku panggilin dokter ya. Hati-hati, Mbak, pelan-pelan. Fitri? Halo, Fitri? Gimana? Kamu baik-baik aja kan? Alhamdulillah, Bu, aku baik. Tapi aku masih terpukul dengan kepergian Vita. Cuma mau gimana pun aku harus tetap ikhlas kan, Bu? Syukurlah kalau kamu sudah baik-baik ya. Bu, Mina bisa datang ke sini nggak? Ada apa, Fit? Tadi Mbak Diva itu loh perutnya sakit, Bu. Katanya dia kram-kram gitu. Aku takut Mbak Diva kenapa-napa. Soalnya di rumah nggak ada siapa-siapa, Bu. Ibu bisa kan ke sini? Ya udah. Ibu ke rumah kamu ya. Tapi jaga Diva dulu ya. Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa Kayak ada suara orang huwal ngaji. qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Apa-apaan ini? Mas, Bu Aminah lagi ngaji biar perut aku nggak sakit, Mas. Kata ibu, ini gara-gara diganggu sama makhluk gaib. Alah, kamu percaya banget sama dia tukang bohong kayak gini? Perut kamu sakit itu karena telat cek ke dokter, bukan karena makhluk gaib. Kok kamu percaya sih sama hal-hal gak logis kayak gini?
Udah, ibu keluar dari sini. Keluar, Bu. Vano, nggak ada salahnya ibu ngaji untuk bayi kamu. Bu, ibu gak usah nakut-nakutin Diva sama anak yang dikandungnya ya, Bu ya. Ibu bikin celaka. Udah, keluar, Bu. Keluar sini, Bu. Keluar. Keluar sini. Keluar. Mas, Keluar. 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 Mas, Sayang. Ya Allah. Bu, ini semua gara-gara ibu. Diva jatuh tuh, Bu. Ibu mau bikin celaka, Bu. Iya, Bu. Keluar. Mas. Keluar. Keluar. Ngapain sih kesini, Bu? Hah? Bikin berisik rumah aja, Bu. Lagian gak diundang main datang aja. Malu-maluin, Bu. Devano, istri kamu sudah hamil. Kamu harus jaga sikap dan mulutmu. Jangan ngomong sembarangan. Kalau mau sembarangan kenapa? Hah? Ibu ngedoain anak yang kandung Diva kenapa-napa? Itu yang ibu harapin. Astagfirullahaladzim. Ibu gak baru maksud seperti itu, Devano. Alah, pesan aja. Ada apa sih ini ribut-ribut? Oh, ada Ibu Aminah ya? Saya tahu Ibu datang ke sini pasti mau minta uang. Cukup, Mah. Aku yang minta Bu Aminah datang ke sini. Mama jangan bicara yang enggak dong. Lagian Bu Aminah ke sini nolongin aku. Bu Aminah nenangin bayi yang ada dalam kandungan aku, Mah. Ibu, maafin Diva ya. Aku yang minta Ibu datang ke sini, aku jadi nggak enak sama Ibu. Ngapain sih minta maaf? Kalau yang dia omongin benar, Pak yang ngirim makhluk gaibnya itu dia juga. Mas, kamu tuh kenapa sih? Selalu aja jelek-jelekin Ibu. Kamu punya dendam apa sama Bu Aminah? Kamu juga kenapa sih selalu belain Bu Aminah? Udah, masuk kamu masuk. Sini, masuk. Mas. Udah. Mas, Mas. Puas kan sekarang? Sudah bikin keluarga saya ribut. Sekarang Ibu keluar. Keluar! Kalau enggak, saya suruh satpam seret Ibu enggak? Hah? Udah pergi? Ya Allah, Vano. Kamu masih saja belum sadar, nak. Sikap kamu masih saja seperti itu sama ibu. Mas. Kayaknya kita mesti stopin dulu nih Fandi pura-pura sakit. Lagian juga uang yang kita kumpulkan udah lumayan banyak, Mas. Dari teman-teman saya, dari orang lain. Jangan dulu, tahan dulu. Masih butuh banyak, baru juga beli mobil. Biarin dulu aja. Udah kumpul banyak, baru kita berhenti. Duh, beneran deh, Mas. Ini harus diberhentikan dulu sementara. Nanti kalau kita uangnya udah habis, kita lakuin lagi. Nanti teman-teman saya curiga, Mas. Mereka taunya kita bawa Fandi berobat, tapi Fandinya nggak sembuh-sembuh. Kan aneh. Justru itu biarin aja. Fandi tambah sakit, tambah bagus. Kesannya kan Fandi sakitnya parah tuh. Biarin aja, sumbang kita semua. Serah kamu deh. Bilangin. Masuk. Besok kita belanja lagi. Oh, bagus ya. Jadi selama ini kalian berdua udah nipu gue dan teman-teman yang lain. Maksud lo? Alah, udah Darin, gak usah pura-pura. Gue udah dengar sendiri kok pembicaraan kalian. Fandi itu gak pernah sakit kan? Elonya aja yang manfaatkan dia buat dapetin uang. Keterlaluan banget sih Lorin. Gue dan teman-teman yang lain udah percaya sama lo. Tapi lo malah kayak begini. Lihat aja ya nanti. Gue akan bilangin ke teman-teman yang lain biar mereka gak kena tipu terus sama lo. Lo tuh ya, ngasih 200.000 aja udah belagu banget. Nih, gua kasih. Nih, gua balikin nih 300.000 nih, simpen nih, simpen itu duit tuh, ya. Puas lo. Tapi inget, lo jangan ngomong-ngomong sama teman-teman. Kalau sampai lo ngomong-ngomong, gua omongin lo ke semua orang, termasuk laki lo, kalau lo tuh selingkuh sama temennya. Jangan Rin, jangan sampai suami gue tahu Rin, please. Nanti dia bisa langsung talak gue Rin, please jangan Rin. Ya makanya jangan banyak ngomong. Di sana. Tahu nggak? Rina dan suaminya itu udah nipu kalian semua. Masa sih? Iya, dia itu manfaatin anaknya untuk pura-pura sakit, terus minta sumbangan sama kita-kita. Dan uangnya itu dia pakai buat foya-foya. Masa? Iya, pokoknya ya kita sekarang juga harus usir dia juga. Ayo cepetan usir dia, usir dia deh. Ya udah kita lapor polisi aja yuk. Bener, biar pada tahu rasa tuh orang. Dia di penjara. Ya udah kita lapor yuk. Mana dia? Kok nggak hilang-hilang sih merah-merahnya? Padahal udah dikasih obat loh. Heran. Kamu pakai obat apaan? Obat bisul kali. Biasa juga pakai obat ini. Bisul. Kamu yang bisulan. Aduh, Mas. Itu jangan-jangan teman-teman saya, Mas.
Makanya cepetan. Iya. Udah sini. Aduh, jadi ribet ini. Fandi. Fandi, yuk. Buruan. Ayo cepetan. Ya. Ayo masuk. Ayo masuk yuk. Makasih loh, gara-gara kalian ini Fandi udah mulai sehat. Kita nggak mau masuk. Asal kamu tahu ya, kita kesini cuma mau nagih sama lo. Kita tahu kok kalau Fandi itu sehat-sehat aja kan. Aku dengar sendiri waktu kamu bilang gitu di parkiran mall. Gak usah percaya omongan dia, lihat nih. Lihat sendiri keadaan Fandi gimana. Iya, sehat-sehat aja tuh. Fandi tidak pernah sakit. Kakek. Enggak. Selama ini kalian memang telah dibohongin sama Rina dan Alvan. Fandi, cucu saya ini memang anaknya Alvan. Tapi dia tidak pernah sakit. Rina sama Alvan saja yang membuat dia sakit. Buktinya, ini WA dari Fandi. Dia minta tolong untuk diselamatkan. Benar kan aku bilang? Kalau Rina itu udah nipu kita. Berapa banyak kalian ditelepon sama Rina? Saya malah 20 juta. Saya 50 juta. Pokoknya kalau dihitung semua uang untuk Rina lebih dari 500 juta. 500 juta? Iya, Pak. 500 juta. Kamu pakai buat apa uang kamu itu? Ya pastinya lah Pak, dipakai untuk pengobatan Fandi. Sekarang mana bukti pembayarannya? Mana? Buktinya saya lupa taruh di mana ya, Rin? Ya, saya juga lupa lah. Kemarin juga dicari nggak pernah lihat, nggak pernah ada Pak. Berarti kalian memang penipu. Memanfaatkan anak untuk mendapatkan uang. Dasar ya, kalian itu manusia nggak punya hati. Sekarang, balikin uang kami. Ayo kembalikan. Kalau kalian nggak ngembalikan uang kami sekarang, lihat aja. Saya telepon polisi. Aduh, Jangan lapor polisi. jangan. Nggak usah lapor polisi deh, beneran. Kasih kami waktu lah, 6 bulan aja cukup kan? Nggak bisa. Kalian itu penipu. Nanti yang ada, kita akan kamu tipu lagi. Kalian minta sama Alvan dan Rina, suruh dia menjual rumahnya. Lagian rumah ini adalah rumah saya. Dia merebut dari saya. Bapak jangan ngomong macam-macam. Mau kami jadi gelandangan? Lagian Pak, siapa yang mau beli rumah ini? Siapa? Saya yang akan membelinya. Enggak, kami nggak akan jual rumah ini. Kalian harus jual rumah ini. Kalian gila ya semua. Kami mau tinggal di mana? Kami nggak peduli. Meskipun kalian jadi gembel, kami tetap mau uang kami. Kalau kalian nggak jual rumah ini, kalian akan kami penjara. Sekarang, ambil surat-suratnya. Ayo, ngapain pakai bengong? Buruan ambil suratnya, Rin. Kalau enggak, aku lapor polisi sekarang. Iya. Rin, ambil. Nanti serah terimanya di kantor pengacara aku ya. Kalian juga harus datang ke kantor pengacaraku supaya uang kalian cepat dikembalikan oleh si Rina ini. Terima kasih buat kalian semua sudah nolongin Bapak. Iya, Pak. Fandi, ayo ikut Bapak. Fandi. Fandi sayang. Fandi. Udah sana pergi. Udah ya pergi. Udah cepetan, ngapain lagi gua di sini? Udah pergi. Iya. Kalian aja udah kesentuh. Udah pergi. Nipu. Sayang, ini sayang. Kondisi Fandi sangat lemah, Pak. Jantung dan ginjalnya mengalami kerusakan. Hal itu disebabkan karena Fandi mengkonsumsi obat dengan dosis yang tinggi. Kami sarankan Fandi dirawat di rumah sakit, Pak. Tapi sebelum itu, Bapak harus menandatangani surat persetujuannya terlebih dahulu, agar kami bisa segera menangani Fandi. Baik, saya akan tanda tangan ini dokter. Tapi apakah dokter menjamin kesembuhannya Fandi? Soal itu, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Bapak berdoa saja. Kalau dokter mengatakan semua diserahkan kepada Allah, lebih baik saya berdoa sendiri saja kepada Allah. Ayo, kita pulang aja, Fandi.
Saya permisi dulu, dokter. Baik, Pak. Ya Allah. Fandi, kenapa kamu, nak? Oh. Ya Allah. Fandi. Tadi Papa bawa Fandi ke dokter. Tapi dokter belum bisa menjamin kesembuhan Fandi, Ma. Ya Allah, Fandi. Pak, tolong dong, Pak. Bawa kemana kayak gitu, jangan menyerah kita. Iya, Ma. Tapi Papa pikir Fandi akan Papa bawa ke pengobatan alternatif, Ma. Ya Allah, Fandi sakitnya parah, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya baru ngeh, Pak. Saya dengar dari tetangga kalau di pesantren Bogor ada kiai yang bisa nyembuhin macam-macam penyakit dengan obat-obatan tradisional sama kekuatan doa, Pak. Kalau nggak salah, namanya pesantren Al Hidayah. Katanya banyak orang yang sembuh setelah berobat dari situ, Pak. Ya udah, Pak. Kita bawa ke sana aja yuk. Kamu cari alamatnya ya. Iya, Pak. Siapa? Assalamualaikum. Salam. Ya, nak. Hati-hati ya, nak. Pak, pesantren Al Hidayah masih jauh nggak dari sini? Kalau pondok pesantren, jalan terus lurus, nanti kira-kira 7 km, Bapak baru sampai. Tapi Bapak jangan kemalaman, Pak. Kalau kemalaman, jalannya gelap. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, Ma, kita keluar ya. Gendong. Aduh, ya Allah. Ah. Udaranya segar ya, Maya? Iya. Enak juga, Pak. Kalau tinggal di sini, Mama betah deh. Yuk kita ke sana dulu. Ya. Fandi, yuk bersama kakek ya. Ayo, kamu di belakang Hati-hati, sini ya, hati-hati. di punggung kakek. Ayo pegang. Hati-hati, nak. Yuk, Ya. Ya. Dek, pesantren Al Hidayah di mana ya? Oh, paling di itu, Pak. Caket. Oh, makasih ya, Dek ya. Pak, nuhun. Mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Pak. Iya. Silakan duduk, Bapak, Ibu. Makasih, Pak Kiai. Gimana, Pak? Ya. Pak Kiai, maksud kedatangan saya ke sini, saya mau mengobatin cucu saya, Fandi. Karena saya dengar pengobatan tradisional di sini aman. Dan mudah-mudahan cucu saya, Fandi, bisa cepat sembuh, Pak Kiai. Insya Allah. Iya betul. Saya terbiasa dengan daun-daunan yang saya petik di hutan. Insya Allah disertai dengan doa dan izin Allah, saya akan bantu menyembuhkan siapa? Nak Pandi. Fandi, Ya. Sementara saya akan mengobati Nak Pandi. Bapak, Ibu silahkan tunggu di masjid ya, sambil mendoakan untuk kesembuhan Nak Pandi. Ya. Fandi, kamu di sini dulu ya, sama Pak Kiai. Nggak apa-apa ya, Fandi di sini ya. Ya, Nek, nggak apa-apa. Fandi sama Pak Kiai aja. Saya ke masjid dulu. Ya, Pak Kiai. silakan. Assalamualaikum Nak Pandi. Waalaikumsalam. Ini jamu buatan pesantren ini. Sebelum Napandi minum jamu ini, Bapak mau bacain doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, Fandi boleh ikut surah Al-Ikhlas ya? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang diminum ya. Jangan lupa baca basmalah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit kaki Kiai. Enggak, terusin ya, terusin. Obat ini. Yuk, lagi. Enggak. Ya Allah. Kenapa, nak? Aku kuat Pak Kiai. Gini aja. Kamu harus yakin bisa meminum jamu ini, ya? Coba ikutin, kayak. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa meminum jamu ini. Aku bisa meminum jamu ini. Ayo, kita lanjut. Abis ini. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaanmu, nak? Apa yang kamu rasakan? Aku sekarang udah nggak lemes lagi Pak Kiai. Nggak kayak semalam, aku lemes banget. Alhamdulillah, sehat. Kuat ya, kuat. Pak, bangun Pak. Pak, sudah pagi Pak. Ya Allah. Saya ketiduran. Terima kasih saya dibangunin. Iya Pak. Mama mana ya? Apa dia juga ketiduran? Ma? Papa gimana sih? Gak bangunin Mama? Papa juga ketiduran, Ma. Yuk, kita ketemu Pak Kiai sama Fandi yuk. Yuk, mudah-mudahan Fandi lebih baik ya. Insya Allah, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah Fandi. Kakek, nenek. Ya Allah udah sembuh kamu, alhamdulillah. Bapak, Ibu silakan duduk. Bagaimana keadaan cucu saya? Seperti yang Ibu Bapak lihat, Fandi sudah membaik. Alhamdulillah. Nek, Kek, Fandi udah nggak sakit lagi. Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Kalau tidak karena Pak Kiai, mungkin cucu saya keadaannya tambah parah Pak Kiai. Sebenarnya bukan karena saya, ini berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah berkehendak, apapun mungkin, kun payakun. Saya hanya perantara, wasilah. Karena semua yang terjadi atas seizin Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya benar-benar bersyukur Pak Kiai. Walaupun Nak Pandi sudah sembuh, Ibu Bapak harus tetap mengawasinya secara baik-baik. Jauhkan dari pengaruh yang buruk ya. Baik Pak Kiai. Saya juga akan mengikuti apa saran-saran dari Pak Kiai. Insya Allah. Gua nggak akan biarin Pak tua ini sadarkan diri, terus kasih tahu ke Papa. Kalau sebenarnya anaknya Papa itu anak angkat bapak gua akan pastiin Pak tua ini nggak akan sadarkan diri selamanya. Gak ada orang yang lihat gua masuk ruangan ICU.
Sekarang akhir riwayat lo, Pak Tua. Rahasia itu akan lo bawa mati. Vano! Apa yang kamu lakukan di sini? Papa, kok bisa di sini, Pak? Lah, kamu lagi ngapain di sini? Ini, Pak. Aku ikut prihatin atas masalah yang menimpa Papa. Makanya aku kesini pengen lihat kondisinya Pak Harto. Siapa tahu Pak Harto sadar, terus bisa ngasih tahu informasi di mana anaknya Papa. Makasih, Vano. Kamu udah mau bantuin Papa. Iya, Pak. Semoga cepat ketemu ya, Pak. Nah, sini dah. Cantengan kaki gue lama-lama. Kita ngapain sih di sini? Mas, mau tidur di sini? Hah? Ini banyak nyamuk, Mas. Oh, rewel banget sih. Aduh, nggak mungkin deh. Banyak nyamuk. Gatel-gatel badan saya. Ih. Ya nyamuk tepakan ntar juga hilang. Aduh, nggak bisa, Mas. Ini kedinginan saya. Nanti ada saya masuk angin. Kebayang nggak kalau saya masuk angin gimana? Ngeluh mulu Kamu tuh ya jadi suami juga bisa cuma ngomel kayak ibu warisan. Cari apa kayak usaha biar kita bisa tinggal tidur enak gitu. Ini yang ada cuma di emperan ke gelandangan. Mikir dong level nggak saya begitu. Kamu lupa nih gara-gara siapa? Ngaca. Oh, terus nyalain saya terus. Berani nyalain saya. Kemarin terus dapat duit apa? Hah? Minta nggak mau ketinggalan aja. Sekarang aja nyalain saya. Udahlah, Mas, nggak mungkin juga kita tidur di sini. Nggak bisa saya. Mau kemana? Kamu di mana, Fit? Kamu pasti masih hidup, Fit. Fit. Kita nikah yuk. Nikah? Kamu mau ngelamar aku pakai gado-gado? Iya. Kamu lucu banget sih. Sini, jari kamu. Bukti kalau aku ngelamar kamu. Aku jadi terharu tau nggak? Kamu tuh kreatif banget sih. Ya Allah, apa bener Vita udah nggak ada? Tapi kenapa dia ninggalin aku? Dan kenapa hati aku nggak yakin? Rido, Papa tahu, luka hatimu tidak akan sembuh dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Tapi Vita nggak mau kamu berlarut terus-terusan seperti ini. Vita menginginkan kamu kembali meniti hidupmu, meraih impianmu, impian kalian berdua. Pak. Ngapain kamu mau kesini, Rina? Pak, tolongin saya, Pak. Saya nggak tahu tidur di mana malam ini. Biarkan saya tinggal di sini, Pak. Mereka sudah mengambil rumah saya. Rumah yang kamu curi dari Papa? Maafin saya, Pak. Pak, tolong, Pak, tolong. Tolongin saya, Pak. Cuma Bapak yang bisa nolongin saya. Pergi kamu. Pak! Pergi! Bapak! Bapak! Bapak, tolong, Pak! Bapak!
Jadi gimana? Bapak nggak ngizinin kita? Bapak kamu tuh kelewatan tau nggak punya hati. Masa lebih pengen ngeliat anak mantunya jadi gelandangan daripada nampung kita? Nilai nyeramahin ya cara mendidik anak. Sok pintar. Anaknya nggak diurusin. Orang tua atau diri. Karbit. Kita harus kemana nih? Tunggu, saya mikir dulu. Lama kayak main catur. Mas, sini. Apaan? Udah sini, ikutin saya. Nah. Udah kamu nurut aja sama saya, ya. Fandi. Fandi. Sayang. Nek, kayak ada suara mama, Nek. Udah, kamu gak usah nyamperin mereka. Fandi, maafin Mama, nak. Mama udah suka marah-marahin kamu, sayang. Mama udah bikin kamu pura-pura sakit. Maafin, nak. Iya, Fandi. Maafin Papa ya. Papa kapok, Papa nggak akan ngelakuin lagi. Mereka tuh cuma pura-pura karena mereka sudah kesusahan. Tapi, Nek. Udahlah, jangan didengerin, ya. Kita harus tetap bujuk dia. Fandi, Papa Mama sekarang udah nggak punya tempat tinggal, nak. Tadi kita tidur di emperan toko, terus ada penjahat mau celakain kita berdua. Tapi untung kita berhasil kabur. Iya, Fandi. Tadi penjahat itu mau Papa sama Mama. Hampir Papa sama Mama nggak ada. Nanti kamu jadi anak yatim piatu. Itu cuma alasan mereka. Jangan dipercaya, ya. Ibu udah selalu hasut Fandi. Percuma kita kapan bisa numpang di sini. Udah, yuk balik. Fandi, Mama tahu sayang, kamu nggak akan bisa maafin Mama dan Papa. Kita berdua pasrah sayang. Sekarang Papa dan Mama mau pergi jauh, nak. Mungkin kita nggak bisa ketemu lagi. Kamu yang baik ya. Fandi harus selalu bahagia ya, nak ya. Iya, Fandi ya. Selamat tinggal anaknya Papa sama Mama. Baik-baik ya di sini. Fandi jangan lupain kita berdua ya, nak ya. Assalamualaikum. Mama! Mama! Fandi! Fandi! Mama, Papa! Mau kemana Fandi, Ma? Fandi mau nyusul Rina sama Alvan. Pak, biasa kejar ya, Pak. Tidak ada Fandi. Kok narik? Kamu jadi beneran? Nanti kalau ketabrak gimana? Udah itu maksud saya supaya Fandi mikirnya kita mau udah ya, buruan. Aduh, aku belum tobat, bunuh diri aja. Mama, Papa, jangan tinggalin Fandi, Papa. Mas Alvan, Marina, apa-apaan sih nggak kasihan sama Fandi apa? Ngapain kayak gitu, Mas? Biarin aja kita di sini. Biarin aja, Mas. Tolongin, Pak. Jangan biarkan mereka, Pak. Alah, mereka cuma gertak aja. Mama, Papa, jangan tinggalin Fandi. Fandi, jangan Fandi bahaya buat kamu Fandi, jangan. Fandi. Ya bahaya, tolongin, Pak. Bahaya. Itu udah deket. Alvan, awas kesini, awas. Sini. Ma, kenapa sih Mama pakai gitu-gituan segala? Udah Fandi ya. Udah kita masuk ya. Ngantuk. Ayo, tidur. Kok gitu? Bu? Bisa Mas. Sini udah penuh sama Mas Semanto. Bu. Ibu cuma menerima Fandi dan Rina. Ya, Bu. Terus saya di mana, Bu? Kok begitu, Bu?
Bu, bukain dong, Bu. Bu. Nyak-nyak. Kamu minta-minta, ibu gak akan bukain. Banyak nyamuk nih. Sial. Gue kan tadi ikut sandiwara sama Rina. Kenapa gue nggak boleh masuk? Ma, Fandi senang Mama tinggal di sini. Mama jangan tinggalin Fandi ya. Iya Fandi, Mama juga seneng bisa deket-deket sama Fandi. Rina, kalau kamu mau tinggal di sini, kamu harus ikut peraturan di sini. Iya Bu, saya akan ikuti aturan di perintah Ibu. Saya akan ikuti permainan kalian. Yang penting malam ini saya tidak tidur di jalanan. Tapi setelah itu, saya yakin bisa membalikkan keadaan. Aduh, waduh udah terang. Aduh, mensana incorpore sano, lu kesana, gua kesono. Waduh, biang kerok nih, ngapain dia di sini? Aha, gua kerjain lu. Kebakaran! 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 Mana kebakaran? Mana kebakaran? Di TV. Timus, lo ngerjain gue? Biang kerok. Lu seenak-enaknya lu di sini lu. Lu kata ini panti asuhan, tempat gelandangan. No way. Oh, lu menghina gua, pangkat lo apa? Lah, puasa ikat, puasa lengkat lu. Awas lu ya, gua bakal balas lu. Biang kerok. Biang kerok, biang kerok gua siram, biang kerok gua siram. Satu sama, ya, pure. Vita! Vita! Itu suaranya Rido. Dia nggak boleh sampai lihat aku. Vita! 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 Vet! Bang. Ojek bang. Angkut bang. Kejar angkut ya. Kejar angkut. Mudah-mudahan Rido nggak bisa ngejar aku. Maafin aku ya, Dok. Aku terpaksa harus menghindari kamu terus. Ayo bang, cepet bang. Itu bang, ayo bang. Ya ampun, macet lagi. Aku harus gimana nih?